Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan bedah FRP3K Perawat tahun 2021 untuk persiapan P3K 2022. Ini yang ke part kedua ya. Nah, di part pertama atau sebelumnya kita telah membahas tentang FR, yaitu tentang ruang isolasi. Nah, di part kedua ini kita akan membahas tentang SOP atau Standard Operational Procedure. Nah, ini menyangkut tentang ya pengetahuan terkait tindakan ataupun prosedur tindakannya itu sendiri ya teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini kita akan menyajikannya dalam bentuk latihan soal ya. Kalau kemarin kita lebih ke teorinya seperti apa, kalau saat ini kita akan lebih ke latihan soal ya. Nah, soal pertama. Di manakah letak pemasangan elektroda C1 pada saat perekaman EKG? A. Ruang interkosta 4 tepi sternal kiri. B. Ruang interkosta 4 tepi sternal kanan. C. Ruang interkosta 5 kiri di garis mid aksila. D. Ruang interkosta 5 kiri di garis mid clavicular. E. Ruang interkosta 5 kiri di garis aksila anterior. Nah, jawabannya apa teman-teman? Oke, ini C1 ya. Yaitu jawabannya B ya. Ruang interkosta 4 tepi sternal kanan. Kita lihat penjelasannya. Nah, ini ya. Nah, ini C1 ya yang ditanyakan itu. Yaitu C1 itu di ICS ya, interkosta keempat ya, 1, 2, 3, 4 di garis bagian sternum ya, kanan sebelah kanan. Itu jadi jawabannya yang B ya tadi ya. Oke, selanjutnya di soal kedua. Berwarna apakah kabel elektroda ekstremitas yang dipakaikan di kaki kanan pasien pada saat perekaman EKG? A. Hitam, B. Merah, C. Kuning, D. Hijau, E. Ungu. Oke, jawabannya apa teman-teman? Nah, ini kaki kanan ya, jawabannya yaitu yang hitam. Oke, kita lihat. Nah, ini langsung ya. Di kaki kanan itu warnanya hitam. Kaki kiri warna hijau. Tangan kanan warna merah, tangan kiri warna kuning. Jadi jawabannya yaitu yang A, hitam ya. Oke, selanjutnya. Soal ketiga, apakah arti gelombang T pada hasil perekaman EKG? A. Depolarisasi atrium. B. Depolarisasi ventrikel. C. Repolarisasi atrium. D. Repolarisasi ventrikel. E. Depolarisasi atrium ventrikel. Jawabannya apa nih teman-teman? Ya. Oke, ini yang ditanyakan gelombang T ya. Nah, jadi jawabannya itu repolarisasi ventrikel ya. Ini kita lihat di kurva EKG-nya terdiri dari ya gelombang P, Q, R, S, T ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah gelombang T. Ini menunjukkan sebagai repolarisasi ventrikel ya. Oke. Nah, ini teman-teman silakan pelajari juga atau ketahui juga ya, ini gelombang P itu sebagai apa, gelombang QRS itu juga sebagai apa ya, ini juga segmen ST ya itu sebagai apa. Nah, sama ya, ini juga PR internal dan QT internal. Nah, ini teman-teman juga harus mengetahuinya, barangkali nanti yang ditanyakan di periode 2022 ini ya, salah satunya adalah yang ini ya. Oke, selanjutnya di soal keempat. Pada saat memasang balon elektroda EKG pada dada pasien, setelah memasang elektroda C2, maka selanjutnya adalah memasang A C1, B C3, C C4, D C5, E C6. Jawabannya teman-teman. Oke, ini setelah memasang elektroda C2. Maka selanjutnya adalah memasang elektroda C4. Oke. Nah, ini ingat letak C3 itu berada di pertengahan antara C2 dan juga C4.
antara ini C3 ya, C2 dan C4. Ya, letaknya harus di pertengahannya gitu ya. Oleh karena itu, setelah memasang elektroda C2, selanjutnya memasang C4 terlebih dahulu. Kemudian baru C3 agar letak elektroda tepat di pertengahan C2 dan C4 ya. Jadi jawabannya C4 terlebih dahulu. Oke. Soal kelima, bagaimanakah posisi yang terbaik saat dilakukan pemasangan NGT pada pasien koma? A. High Fowler, B. Semi Fowler, C. Genopectoral, D. Trendelenburg, E. Lateral decubitus. Jawabannya teman-teman. Oke, ini pasiennya yaitu pasien tidak sadar ya, pasien koma, maka posisi yang terbaik saat dilakukan pemasangan NGT itu yaitu dengan lateral decubitus. Nah, penjelasannya seperti apa? Ya. Memasang selang NGT pada pasien yang tidak sadar ini dapat menjadi tantangan karena pasien tidak dapat bekerja sama, ya, kooperatif seperti halnya pasien yang sadar. Nah, jika pada posisi biasa, ya, pasien sadar itu menggunakan posisi semi-fowler. Nah, kalau misalkan digunakan pada pasien yang tidak sadar, ini berisiko adanya impaksi yang sering ditemukan. Contohnya seperti berisiko lidah tergeser ke belakang saat memasukkan selang NGT pada pasien tidak sadar. Nah, ini juga dapat menyebabkan glossopirosis ya. Nah, ini pada penelitian ya, menunjukkan bahwa pemasangan NGT pada pasien tidak sadar itu atau koma digunakanlah posisi lateral decubitus. Nah, ini seperti contoh di gambar ini. Ini lateral decubitus ya, posisinya seperti ini. Kenapa? Karena tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi. Kemudian waktu intubasinya yang juga lebih singkat dan tingkat komplikasi ya beresikonya itu lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan posisi biasa atau semi fowler. Maka direkomendasikan posisi terbaik untuk pasien yang tidak sadar ketika memasang NGT itu dengan posisi lateral decubitus. Oke, soal selanjutnya. Perawat sedang melakukan pemasangan selang NGT. Saat ini perawat telah memasukkan selang sampai dengan tanda yang telah ditentukan. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya? A. Mengecek respon pasien. B. Memfiksasi selang pada hidung dengan plester. C. Memberikan nutrisi sesuai advis dokter. D. Mengecek posisi ujung selang. E. Membuka penutup ujung NGT dan sambungan kateter tip. Oke, jawabannya teman-teman. Ya, setelah memasukkan selang sampai dengan tanda yang telah diukur, yang ditentukan, maka selanjutnya yaitu mengecek posisi ujung selang. Ya. Nah, ini berdasarkan SOP di buku pedoman ya, SPO keperawatan. Nah, ini prosedur pemasangan NGT ketika kita langsung saja di sini ya. Ketika kita sudah memasukkan selang sampai batas yang telah ditentukan, maka ya anjurkan menunduk dan menelan ini saat selang mencapai nasofaring. Selanjutnya itu berarti memeriksa posisi ujung selang, yaitu bisa dengan memasukkan udara 10 ml dan mengauskultasi, juga bisa mengaspirasi cairan lambung atau juga mengecek dengan ini ya udara atau cek lembung udara. Ya. Dan juga mengecek pH-nya. Jadi jawabannya yaitu kita lihat jawabannya yaitu mengecek posisi ujung selang. Oke, soal selanjutnya, sebelum perawat memberikan nutrisi lewat selang NGT, perawat akan melakukan aspirasi cairan lambung terlebih dahulu. Tujuannya yaitu A. Menguji keasaman cairan lambung, B. Mencegah mual dan muntah, C. Mengeluarkan cairan di dalam lambung, D. Memastikan kepatenan posisi NGT, E. Memastikan ada tidaknya penyumbatan pada selang. Oke, ini jawaban yang paling tepat menurut teman-teman apa ya? Oke, ini rasionalnya melakukan aspirasi cairan lambung. Jadi jawabannya adalah memastikan kepatenan posisi NGT. Nah, penjelasannya seperti ini.
Nah, untuk memastikan kepatenan posisi NGT, tadi juga udah disebutin ya, di lambung kita bisa menggunakan berbagai metode. Metode yang pertama metode aspirasi, ya, yaitu menghisap cairan lambung dan melihat warna cairan lambung yang keluar melalui selang NGT. Kemudian selain aspirasi juga bisa metode auskultasi, yaitu dengan memasukkan udara sebanyak 5-10 cc yang kemudian didengarkan melalui stetoskop, ya, pada abdomen kiri kuadran atau di posisi lambung. Kemudian metode merendam ujung pipa NGT ke dalam air, jadi melihat apakah ada gelembung atau tidak. Dan ada juga metode Ronson, ini yang metode yang sangat pasti ya, pasti melihat letak si ujung NGT itu apakah masuk ke lambung atau tidak, ya. Jadi jawabannya adalah salah satunya yaitu aspirasi untuk memastikan ketepatan posisi NGT di lambung. Oke, soal selanjutnya, soal ke-8. Pasien Tuan G akan dilakukan pemasangan kateter urin oleh perawat. Saat ini perawat telah membersihkan area genitalia pasien dengan antiseptik. Apakah tindakan perawat selanjutnya? A. Mengoleksi kateter dengan jeli. B. Membuka set kateter steril dan alat steril lainnya. C. Menyambungkan selang kateter dengan urin bag. D. Mengambil sampel urin untuk dicek ke laboratorium. E. Mengidentifikasi warna urin. Oke, ini apa teman-teman? Ya, setelah kita membersihkan area genitalia pasien dengan antiseptik. Oke. Jawabannya yaitu kita membuka set kateter steril dan juga alat steril lainnya. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, ini ya. Tadi mana kita telah membersihkan. Nah, ini lihat ya. Kita langsung lihat ke sini. Membersihkan area genitalia dengan kapas atau kasa dengan cairan antiseptik, maka selanjutnya adalah bilas dan keringkan, kemudian lepas sarung tangan bersih. Nah, pilihan ini itu tidak ada ya di pilihan ya, di opsi, maka kita pilih yang mendekatinya, yaitu membuka set kateter steril dan alat-alat steril lainnya. Ya, jawabannya. Kita lanjut ke soal ke-9. Seorang pasien dengan post-operasi BPH terpasang kateter, mengeluh nyeri. Perawat akan melakukan tindakan irigasi kateter. Apakah hal yang sangat penting untuk dikaji? A. Respon pasien. B. Kenyamanan pasien. C. Warna urin, endapan dan kepatenan selang. D. Peningkatan suhu tubuh pasien. E. Tipe selang kateter yang digunakan. Oke. Ini berarti sama ini juga rasional tindakan irigasi kateter nih. Kira-kira hal yang penting untuk dikaji itu apa? Ya. Jawabannya yaitu yang C ya. Warna urin, endapan, dan juga kepatenan selang. Nah, irigasi kateter atau kandung kemih ini adalah membersihkan ya. Tindakan untuk membersihkan atau membilas kandung kemih untuk mencegah bekuan darah ya yang menempel di selang, atau memberikan obat juga bisa, dan juga mengeluarkan benda asing dari kandung kemih ya. Jadi jawabannya yaitu kita akan melihat hal yang penting dikaji itu melihat warna urinnya ya, apakah ada endapan atau tidak, atau mungkin barangkali ada ini ya pendarahan gitu, sehingga warna urinnya juga menentukan, dan juga kepatenan selang ya, mungkin nyeri itu karena memang selangnya posisinya tidak patah, bisa jadi seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, selanjutnya soal ke-10. Posisi tubuh pasien wanita jika dilakukan kateterisasi uretra. Di mana ya? Atau seperti apa? A. High Fowler. B. SIM. C. Dorsal recumbent. D. Lithotomy. E. Genopectoral. Oke, ini kateterisasi urinnya pada wanita. Posisinya seperti apa? Jadi jawabannya yang tentu yang C ya, dorsal recumbent. Nah, ini penjelasannya ya. Posisi pemasangan kateter wanita. Dorsal recumbent ini adalah kedua lutut dilipat, diregakkan atau dibukain ya. Dilipat
diregangkan atau dibuka. Ini tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan pasien, terutama dengan ketegangan punggung belakang. Ini indikasinya ya, ketika digunakan posisi ini yaitu untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan genitalia atau untuk ke proses persalinan. Ini juga ada beberapa posisi-posisi yang tadi ya, yang sesuai di opsi pilihan dan ada tujuannya dan juga indikasinya. Oke. Nah, untuk pemeriksaan genitalia itu hanya dengan menggunakan dorsal rectum. Oke teman-teman semua, ini cukup sekian dulu di part kedua, akan kita lanjutkan nanti di part ketiga ya. Teman-teman terus semangat dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.